Anandaku kelas 4 Istanbul. Di Mekah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapatkan tantangan dan serangan. Bahkan, kaum Quraisy merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Kaum Quraisy semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di Yathrib, kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah terdengar oleh mereka, dan penduduk Yathrib berharap agar Rasulullah Muhammad dapat datang kepada mereka dan menjadi pemimpin bagi mereka. Sementara itu di Mekah, Rasulullah sedang menghadapi masa sulit dalam berdakwah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk sembunyi-sembunyi berhijrah dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Sedangkan Rasulullah dan beberapa sahabat masih tinggal di Mekah sambil menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi berhijrah. Sampai turunlah perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad untuk berhijrah ke Yathrib. Nah teman-teman, kedatangan Rasulullah Muhammad di kota Madinah disambut dengan sukacita oleh masyarakat Madinah. Hampir semua lapisan masyarakat menyambut dengan gembira kedatangan beliau. Mereka disambut dengan syair pujian yang biasa disebut dengan sholawat badar. Syair pujian tersebut melambangkan kemenangan perjuangan Nabi Muhammad dan umat Islam dalam memperjuangkan dan menegakkan ajaran Islam. Penduduk Madinah berharap dapat menampung Nabi Muhammad dan rombongannya. Namun, Nabi pun ternyata berhenti di tanah milik yatim bernama Sahal dan Suhail. Untuk menempati tanah tersebut, Nabi Muhammad tetap membelinya dengan membayar kepada pemiliknya. Walaupun sebenarnya tanah tersebut telah diberikan kepada beliau secara cuma-cuma. Nah teman-teman, usaha apa saja ya yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad setelah kedatangan beliau di Madinah, dan bagaimana cara beliau dalam membangun masyarakat Madinah? Setidaknya ada 3 usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah. Yang pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi. Usaha yang kedua adalah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sedangkan yang ketiga adalah membuat peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari usaha Rasulullah Muhammad ini dalam membangun masyarakat Madinah ya. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Muhammad mendirikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad setelah kedatangan beliau di kota Yathrib atau Madinah. Dengan mengendarai seekor unta yang dinamai Qaswa, Rasulullah berhenti di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Lahan tersebut dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Bagian dari lahan tersebut digunakan untuk lahan tempat pengeringan kurma, sedangkan bagian lainnya dijadikan tempat pemakaman. Diperlukan waktu selama 7 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad dan kemudian diberi nama Nabawi yang berarti Masjid Nabi. Disebut demikian karena Rasulullah SAW selalu menyebut bahwa masjid yang dibangunnya ini adalah masjidku. Nah teman-teman, tentunya bentuk dari bangunan Masjid Nabawi ketika masa Nabi Muhammad SAW tidak sebesar dan semegah seperti Masjid Nabawi sekarang ini ya. Pada masa Nabi Muhammad, panjang Masjid Nabawi hanyalah 17 hasta dan lebarnya 60 hasta, atau panjangnya adalah 35 meter dan lebarnya hanyalah 30 meter. Dan kala itu, Masjid Nabawi sangatlah sederhana. Lantai masjid adalah tanah yang berbatu, sedangkan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Nah teman-teman, pada masa itu, dengan mendirikan masjid terdapat beberapa fungsi dan peran dari Masjid Nabawi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat ibadah atau peribadatan. Kedua, sebagai pusat utama pendidikan. 3, tempat bermusyawarah mengenai kebutuhan umat. 4, tempat memutuskan perselisihan perkara. 5, tempat berteduh bagi golongan yang tidak punya tempat tinggal dan juga kaum muhajirin.
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas usaha Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu bagaimana Rasulullah Muhammad mempersatukan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang datang dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang menjadi penolong kaum muhajirin dan bersedia menerima Nabi Muhammad dan juga kaum muhajirin di kota Madinah. Oleh Rasulullah Muhammad, kaum muhajirin dan kaum ansor diikat dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Di antara para sahabat yang dipersatukan adalah ada Abu Bakar As-Siddiq yang dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair, dan juga ada Ja'far ibnu Thalib yang dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Sedangkan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Tujuan Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor adalah untuk mempererat persatuan dan menghilangkan kemungkinan timbulnya permusuhan lama. Sebab bukan tidak mungkin ada musuh yang menyusup dan membuat fitnah di antara sesama kaum muhajirin dan ansor. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad adalah membuat peraturan undang-undang. Peraturan tersebut tertuang dalam perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah atau Dustur Madinah antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad adalah kepala negara untuk semua penduduk Madinah, dan segala permasalahan hendaklah merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, semua penduduk Madinah dilarang bermusuhan atau menanam hasad dan dengki. Sebaliknya, mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Madinah. 3. Semua penduduk Madinah bebas melaksanakan adat istiadat upacara keagamaan masing-masing. Keempat, semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam masalah ekonomi. 5. Semua penduduk Madinah harus mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh-musuh dari luar Madinah. Dan keenam, keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat di dalam Piagam Madinah tersebut. Lahirnya Piagam Madinah ini membuat kondisi Madinah semakin baik, karena langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah dapat diikat dan diterima dan dipatuhi juga oleh semua pihak. Semua sendi kehidupan, baik tatanan kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan keberagamaannya semakin baik. Dan sejak saat itulah berdirilah pemerintahan Islam yang dapat mengayomi semua penduduk yang ada di dalamnya, sehingga Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman, Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya selalu dengan cara yang damai. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan petunjuk dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul. Terdapat beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad dan kaum muslimin yang ditujukan hanya untuk mempertahankan diri dari serangan kaum kafir Quraisy yang begitu memusuhi kaum muslimin. Dan berikut adalah beberapa peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin dalam mempertahankan diri dari serangan orang kafir. Yang pertama adalah Perang Badar. Peristiwa Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini terjadi karena kaum muslimin diserang dan mempertahankan diri. Peristiwa bermula saat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan melewati ujung perbatasan Madinah. Sebagian barang dagangan yang dibawa kafir Quraisy adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas saat hijrah ke Madinah. Dan kaum muslimin bermaksud untuk mengambil kembali harta tersebut. Sehingga pergilah kaum muslimin ke lembah Badar. Mengetahui kesiapan pasukan muslim yang berjumlah 313 orang, kaum kafir meminta bantuan dari Mekah. Sehingga pasukan kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal terkumpul sebanyak 1000 pasukan.
Terjadilah peperangan terbuka yang sangat sengit. Di bawah komando langsung dari Rasulullah, beliau memberikan semangat jihad kepada pasukan muslimin. Walaupun secara jumlah pasukan muslimin kalah dibandingkan pasukan kafir Quraisy, namun kaum muslimin berkeyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Keyakinan tersebut membawa hasil kemenangan yang begitu gemilang. Pasukan kafir Quraisy pun mundur. Kemenangan ini menambah keimanan kaum muslimin bahwa kebenaran akan mengalahkan kemungkaran. Perang Badar ini mendapat sebutan Ghazwah Al-Furqan, yang artinya perang yang menentukan. Perang berikutnya adalah Perang Uhud. Seperti halnya dengan peristiwa Badar, peristiwa Uhud bukanlah keinginan dari kaum muslimin, akan tetapi karena kaum muslimin diserang dan mempertahankan diri. Peristiwa Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syaban tahun ketiga Hijriah dan terjadi di Bukit Uhud. Peristiwa Uhud terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada saat Perang Badar. Secara diam-diam, kaum kafir Quraisy menghimpun kekuatan sebanyak 3.000 pasukan untuk menyerbu umat muslim di Madinah. Rencana ini terdengar oleh kaum muslimin, sehingga Rasulullah mengumpulkan pasukan sampai berhasil terkumpul sebanyak 1.000 orang. Namun seorang munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay menghasut sampai akhirnya 300 orang munafik berbelok tidak mau ikut perang. Dan jumlah pasukan muslimin yang ikut perang ke Bukit Uhud hanya berjumlah 700 orang. Rasulullah mengatur strategi perang. 50 orang pemanah ditempatkan di atas Bukit Uhud dengan dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Rasulullah berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi sampai ada komando dari Rasulullah sendiri. Nah teman-teman, ternyata pasukan pemanah ini lalai dan tidak amanah terhadap pesan Rasulullah tersebut, sehingga kaum muslimin harus kehilangan 70 orang syuhada penghafal Al-Quran. Dan Rasulullah sendiri bahkan kehilangan pamannya yang sangat dicintai, yaitu Hamzah. Beliau gugur dalam mempertahankan dan melindungi kaum muslimin. Inilah yang menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud. Perang yang berikutnya adalah Perang Khandaq. Seperti halnya dengan Perang Badar dan juga Perang Uhud, peristiwa Khandaq bukanlah keinginan dari kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin diserang dan mempertahankan diri. Peristiwa Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau 627 Masehi. Peristiwa ini terjadi karena pasukan gabungan kaum kafir Quraisy Mekah ingin menyerbu muslimin di Madinah. Peristiwa Khandaq juga disebut sebagai Perang Ahzab karena pasukan kafir Quraisy mengumpulkan beberapa suku di Mekah untuk bergabung menyerang Madinah. Jumlah pasukan kafir Quraisy Mekah ini sebanyak 10.000 orang dan dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Sementara itu, kaum muslimin langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad menerapkan beberapa strategi di dalam Perang Khandaq ini. Di antaranya adalah dengan menggali parit untuk persiapan menghadapi serbuan kaum kafir Quraisy. Ide untuk membuat parit ini datang dari sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Tujuan dibuatnya parit tersebut adalah agar pasukan musuh tidak dapat melewati parit tersebut sehingga kota Madinah terjaga keamanannya. Selama 1 bulan, pasukan gabungan kafir Quraisy mengepung kota Madinah dengan cara berkemah di sebelah utara kota Madinah. Dan Allah kemudian menolong kaum muslimin dengan menurunkan angin yang sangat kencang sehingga memporak-porandakan tentara kaum kafir. Pada peristiwa Khandaq ini terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi Bani Quraisyah atas kesepakatan yang disetujui dalam Piagam Madinah. Dan setelah peperangan ini, Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju kediaman Bani Quraisyah untuk mengadili mereka. Nah teman-teman, dari peristiwa-peristiwa peperangan yang dialami oleh kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad ini, terlihat ya bagaimana keperwiraan dari Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman,
Hijrahnya Rasulullah Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah ini akhirnya menandai juga berdirilah pemerintahan Islam yang dapat mengayomi semua penduduk yang ada di dalamnya. Dan kota Madinah Al-Munawwarah benar-benar menjadi kota yang bercahaya. Dakwah Islam pun mulai mengalami perkembangan yang pesat, dan sehingga Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baiklah teman-teman, dengan demikian tuntas juga ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah Muhammad ke Yathrib atau Madinah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini.